Assalamualaikum teman-teman semua. Kembali lagi di Alna Family Channel. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar bersama pada hari ini. Oh ya teman-teman, tema yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu sejarah lahirnya Pancasila. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa sama-sama ya. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Yuk teman-teman, kita langsung ke materinya. Let's go. Yuk belajar sejarah lahirnya Pancasila. Nah teman-teman, perumusan Pancasila sebagai dasar negara itu tidak luput dari proses yang panjang. Melalui perjuangan yang keras dari para tokoh nasional, akhirnya lahirlah Pancasila sebagai dasar untuk negara. Perjuangan para pemimpin bangsa dalam merumuskan Pancasila tersebut mengandung nilai-nilai juang dan nilai kebersamaan. Oleh karena itu penting sekali untuk kita belajar sejarah mengenai lahirnya Pancasila. Sejarah perumusan Pancasila. Nah teman-teman, pada sejarah perumusan Pancasila ini yang pertama ada pembentukan Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPUPKI. Pada tanggal 1 Maret 1945, pemerintah Jepang mengumumkan Dokuritsu Zunbi Chosakai atau BPUPKI. Nah, selanjutnya BPUPKI ini melakukan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sidang pertama BPUPKI ini membahas mengenai masalah pokok tentang dasar negara Indonesia yang kemudian kita kenal dengan Pancasila. Dr. Regiman Widyoningrat memberikan sambutan pada pembukaan sidang BPUPKI yang pertama. Dalam pidatonya ini, ia meminta para anggota untuk memberikan saran mengenai pembentukan dasar negara Indonesia. Adapun tokoh-tokoh yang mengajukan pandangannya tentang dasar negara Indonesia yaitu Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Yuk kita bahas satu persatu tokoh-tokoh tersebut. Yang pertama ada Muhammad Yamin. Pada tanggal 29 Mei, Muhammad Yamin menyampaikan pidatonya di depan anggota BPUPKI. Nah teman-teman, Muhammad Yamin ini menyampaikan 5 dasar asas negara yaitu pertama, pri kebangsaan, kedua, pri kemanusiaan, 3, pri ketuhanan, 4, pri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Tokoh yang kedua ada Profesor Dr. Supomo. Profesor Dr. Supomo mendapatkan giliran untuk menyampaikan usulannya tentang dasar negara Indonesia pada tanggal 31 Mei 1945. Nah teman-teman, berikut gagasan dari Profesor Dr. Supomo. Yang pertama, persatuan. Kedua, kekeluargaan. 3, keseimbangan lahir dan batin. 4, musyawarah. Dan yang kelima, keadilan rakyat. Tokoh yang selanjutnya ada Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno mendapatkan giliran terakhir untuk menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara Indonesia, yaitu pada tanggal 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno mengemukakan perumusan dasar negara Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. 2, internasionalisme atau pri kemanusiaan. 3, mufakat atau demokrasi. 4, kesejahteraan sosial. 5, ketuhanan yang Maha Esa. Nah teman-teman, berdasarkan masukan dari ahli bahasa, maka kelima rumusan dasar negara tersebut oleh Insinyur Soekarno diberi nama Pancasila. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila ini bisa diringkas menjadi 3 sila atau disebut dengan Trisila, yang berisikan pertama, sosial nasionalisme, 2, sosial demokrasi, 3, ketuhanan.
Nah, teman-teman, setelah sidang pertama BPUPKI, belum ada kata sepakat untuk dasar negara Indonesia. Oleh karena itu, dibentuklah panitia kecil yang bertugas merumuskan tujuan dan maksud didirikannya negara Indonesia. Panitia kecil terdiri dari 9 orang anggota atau disebut dengan Panitia 9 yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, H.A. Maramis, Ahmad Subarjo, Abdul Qohar Muzakir, Kiai Haji Abdul Wahid Hasim, Abi Kusno Jokrosuyono, dan Haji Agus Salim. Panitia kecil atau yang disebut dengan Panitia 9 ini kemudian menghasilkan dokumen yang berisikan asas dan tujuan negara Indonesia merdeka. Nah, teman-teman, isi dari Piagam Jakarta adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah tadi kita mempelajari sejarah mengenai pembentukan BPUPKI, sekarang kita akan mempelajari sejarah pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan PPKI. Nah, teman-teman, setelah BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945, pemerintah Jepang membentuk PPKI atau yang disebut dengan Dokuritsu Zunbi Linkai. Selanjutnya, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya tanpa campur tangan Jepang pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah memproklamasikan kemerdekaannya, PPKI melakukan sidang pertama pada tanggal 8 Agustus 1945. Nah, teman-teman, dalam sidang pertamanya ini PPKI mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, teman-teman, PPKI juga merumuskan dasar negara Indonesia yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 yang diberi nama Pancasila. Adapun isi dari Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya kita akan bahas tokoh-tokoh bangsa yang terlibat dalam proses perumusan Pancasila. Yang pertama ada Insinyur Soekarno. Beliau berhasil meraih gelar insinyurnya di Institut Teknologi Bandung atau ITB pada 25 Mei 1926. Setelah meraih gelar insinyurnya, ia mendirikan Partai Nasional Indonesia atau yang disingkat dengan PNI pada tanggal 4 Juli 1927. Namun, karena kegiatan yang dibuatnya menentang menjajah, maka beliau dipenjarakan di Sukamiskin, Bandung pada tanggal 29 Desember 1929. Selanjutnya, Insinyur Soekarno merupakan tokoh pencetus lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juli 1945. Selanjutnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno bersama dengan Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Tokoh berikutnya ada Muhammad Hatta. Beliau menjadi ketua Perhimpunan Indonesia di Belanda pada tahun 1925 sampai dengan 1930. Perhimpunan ini merupakan organisasi perkumpulan mahasiswa yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Namun, akibat aktivitasnya pada organisasi tersebut, pada tanggal 24 September 1927, ia ditangkap pemerintah Belanda dengan tuduhan menjadi anggota organisasi terlarang dan menghasut orang untuk menentang pemerintah Belanda. Akibatnya, ia dituntut 3 tahun penjara. Namun, pada saat sidang, ia membacakan pembelaannya yang berjudul Indonesia Vrij, yang artinya Indonesia Merdeka. Dan ia dinyatakan tidak bersalah lalu dibebaskan.
Muhammad Hatta kembali ke Indonesia dan melanjutkan aktivitasnya untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Akibatnya, pada tahun 1942, ia ditangkap pemerintah Hindia Belanda dan kemudian dibuang ke Bovendigul, Papua. Setelah dibebaskan, ia kemudian menjadi anggota BPUPKI dan juga anggota PPKI. Kemudian, pada tanggal 17 Agustus 1945, Muhammad Hatta dan Insinyur Soekarno mengumandangkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan dan melantik Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Tokoh yang ketiga ada Mr. Supomo. Supomo lahir di Sukoharjo, Surakarta pada tanggal 22 Januari 1903. Selanjutnya, Supomo merupakan lulusan dari Universitas Leiden yang ada di Belanda. Ia memperoleh gelar doktor dalam ilmu hukum. Nah teman-teman, Supomo merupakan anggota dari BPUPKI dan juga PPKI. Buah pemikiran Supomo banyak sekali dipakai dalam menyusun Undang-Undang Dasar 1945. Supomo meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 12 September 1958 dan dimakamkan di Solo. Tokoh selanjutnya yaitu Muhammad Yamin. Muhammad Yamin lahir di Tawali, Sawalunto, Sumatera Barat pada tanggal 23 Agustus 1903. Dalam Kongres Pemuda II di Jakarta, Muhammad Yamin menjabat sebagai sekretaris panitia kongres. Selanjutnya, Muhammad Yamin aktif dalam BPUPKI dan pada tanggal 29 Mei 1945, beliau menyumbangkan pemikirannya tentang dasar negara dalam sidang BPUPKI. Selanjutnya, ia juga terlibat dalam Panitia 9 BPUPKI. Ia bahkan yang memberikan nama dari hasil rumusan dasar negara dengan sebutan Piagam Jakarta. Tokoh yang selanjutnya ada Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 1 Juni 1914. Beliau adalah putra dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ulama besar dan pendiri Nahdlatul Ulama. Abdul Wahid Hasyim menimba ilmu di pesantren-pesantren, termaksud di pesantren Tebu Ireng milik ayahnya. Nah, teman-teman, Abdul Wahid Hasyim ini merupakan seorang autodidak. Ia mempelajari ilmu pengetahuan dengan cara membaca buku-buku, sehingga ia bisa memiliki wawasan yang luas. Selanjutnya, pada tahun 1935, ia mendirikan madrasah modern dengan nama Nizamiyah. Selanjutnya, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim merupakan anggota Panitia 9 dari BPUPKI dan merupakan anggota dari PPKI. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai nilai-nilai kepahlawanan dalam proses perumusan Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai hasil dari musyawarah untuk mufakat. Nah, jadi teman-teman, Pancasila merupakan dasar negara yang merupakan hasil dari kesepakatan bersama para tokoh bangsa Indonesia. Selanjutnya, para tokoh bangsa bersama memberikan usulan tentang dasar negara dalam sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Nah, teman-teman, selanjutnya usulan-usulan tersebut akan dibahas lagi dan disepakati bersama oleh panitia kecil atau yang disebut dengan Panitia 9 dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 sebagai rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, pada tanggal 18 Agustus, dalam sidang PPKI disepakati rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya yang kedua yaitu Pancasila sebagai hasil kesepakatan bersama. Teman-teman, jadi Pancasila merupakan hasil keputusan bersama para pendiri bangsa yang melalui serangkaian pembahasan dalam sidang-sidang BPUPKI maupun PPKI.
Nah, contoh dari diskusi hingga menghasilkan keputusan bersama yaitu pada sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 yang mendiskusikan dasar negara Indonesia. Lanjut, yang ketiga ada menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, teman-teman, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan hasil keputusan bersama melalui proses musyawarah. Nah, dalam proses musyawarah tentu ada pihak yang setuju dan tidak setuju. Namun, setelah pertimbangan yang matang demi kepentingan bersama, akhirnya tercapailah titik temu. Nah, teman-teman, jadi menerima hasil keputusan bersama dengan penuh rasa tanggung jawab merupakan sikap yang harus diteladani sebagaimana telah dicontohkan oleh para pendiri bangsa. Lanjut lagi, yang keempat ada nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila. Nah, teman-teman, nilai kebersamaan yang muncul dalam proses perumusan Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, para anggota BPUPKI merespon pertanyaan Ketua BPUPKI dengan menyusun konsep dasar negara Indonesia. Yang kedua, Panitia 9 menerima Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. 3. Adanya semangat kebersamaan semua pihak untuk menerima perubahan Piagam Jakarta. Yang terakhir, PPKI kemudian mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 yang di dalamnya tercantum 5 dasar negara Indonesia Pancasila. Pembahasan yang terakhir yaitu meneladani nilai juang para tokoh yang berperan dalam perumusan Pancasila. Yang pertama yaitu menghargai perbedaan. Nah, teman-teman, para tokoh yang terlibat dalam perumusan Pancasila itu berasal dari suku dan daerah yang berbeda. Namun, mereka tetap mampu bersatu demi kemerdekaan Indonesia. Itulah nilai yang harus kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua yaitu persatuan dan kesatuan. Nah, teman-teman, saat para tokoh bangsa dari banyak suku bersatu, saat itulah tercipta kekuatan yang besar. Kekuatan yang bersumber dari nilai persatuan dan kesatuan menjadi modal untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga yaitu cinta tanah air. Salah satu nilai-nilai perumusan Pancasila adalah cinta tanah air atau patriotisme. Patriotisme adalah rasa kecintaan dan kesetiaan pada tanah air. Selain itu juga bersedia untuk mengorbankan apapun. Yang keempat ada mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, teman-teman, jadi para tokoh bangsa dari berbagai daerah itu mampu mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadinya, mengesampingkan banyaknya perbedaan di antara mereka. Jadi, mereka berhasil melebur dalam banyaknya perbedaan. Selanjutnya, mereka berhasil menyatukan tekad untuk membentuk Indonesia yang lebih merdeka. Yang kelima, suka bermusyawarah. Meskipun memiliki perbedaan pendapat, para tokoh bangsa dapat menyelesaikannya dengan musyawarah. Nah, dengan sikap tersebut, akhirnya tercapailah kesepakatan dalam perumusan dasar negara Pancasila. 6. Bekerja keras tanpa pamrih. Nah, jadi dengan kerja keras dan perjuangan para tokoh bangsa, akhirnya diperolehlah hasil yang gemilang, yaitu berupa rumusan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, yakni berupa dasar negara Pancasila. Nah, sikap kerja keras tanpa pamrih ini diharapkan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dengan belajar dengan giat ketika di sekolah untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai penerapan nilai juang para tokoh dalam proses perumusan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada contoh penerapan nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila di lingkungan keluarga. Dalam lingkungan keluarga, semua anggota keluarga harus saling rukun dan saling membantu. Adapun contoh hidup rukun di rumah adalah yang pertama, membantu ibu di rumah.
Yang kedua, bermain bersama kakak. Yang ketiga, menghormati kakak. Yang keempat, ada membantu adik belajar. Selanjutnya yang kedua, ada contoh penerapan nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah ada banyak sekali perbedaan, misalnya perbedaan bentuk tubuh, warna kulit, suku, agama, dan lain-lain. Namun kita harus tetap bersatu dan tidak membeda-bedakan. Yang ketiga, ada contoh penerapan nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila di lingkungan masyarakat. Nah, teman-teman, kita semua memiliki kedudukan yang sama, misalnya di lingkungan masyarakat, meskipun terdapat perbedaan agama, suku, dan lain-lain. Semua perbedaan itu diharapkan dapat memperkuat persatuan bangsa Indonesia. Selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah belajar bersama dalam video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya dengan tema yang lebih seru. See you next video. Bye-bye.